Selamat datang di podcast gua hari ini. Gua Luis Lau dan pada episode kali ini, gua akan mengajak kalian memasuki perjalanan melintasi waktu untuk menjelajahi sejarah ilmu pendidikan. Dari zaman kuno hingga era modern, ilmu pendidikan telah mengalami perubahan dan evolusi yang menarik untuk ditelusuri. Ketika kita berbicara tentang sejarah ilmu pendidikan, kita harus memulai dari peradaban kuno. Di Mesir kuno, bangsa ini telah mempraktikkan pendidikan formal melalui sistem pembelajaran di kuil-kuil dan institusi-institusi agama. Mereka memahami pentingnya pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan masyarakat yang berbudaya. Namun, pergeseran besar dalam pemikiran tentang pendidikan terjadi di Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles berkontribusi dalam mengembangkan gagasan tentang pendidikan sebagai proses pemberdayaan pikiran dan pembentukan karakter. Mereka menekankan pentingnya dialog dan pemikiran kritis dalam pembelajaran. Melompat ke zaman pertengahan, gereja dan agama memainkan peran sentral dalam pendidikan. Pendidikan dijalankan oleh biarawan-biarawan di biara-biara dengan penekanan pada studi agama dan teologi. Namun, Renaissance atau zaman kebangkitan membawa revolusi dalam pendidikan dengan pemikiran kembali pada warisan klasik, memicu lahirnya universitas dan lembaga-lembaga pendidikan modern. Kemudian, revolusi industri pada abad ke-18 dan 19 menciptakan tuntutan baru akan pendidikan. Pendidikan formal menjadi lebih penting dalam persiapan generasi untuk menghadapi dunia industri yang semakin kompleks. Inovasi seperti sekolah umum wajib muncul untuk menyediakan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, perkembangan psikologi dan teori belajar memberikan sumbangan besar dalam pemahaman tentang pendidikan. Konsep-konsep seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan pendekatan berbasis keterampilan semakin mempengaruhi metode pengajaran dan kurikulum. Era pendidikan nasional menjadi perangkat penting dalam mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin dan penerus perjuangan kemerdekaan. Gerakan-gerakan pemuda seperti Kongres Pemuda menekankan pentingnya pendidikan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Selain itu, ideologi-ideologi seperti Marxisme dan Tan Malaka turut menggugah semangat kaum muda untuk berkontribusi dalam perjuangan. Di era politik etis, pendidikan mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan pemerintah kolonial. Namun, upaya ini memiliki ambisi kontrol terhadap masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Meskipun demikian, kaum intelektual dan pemuda Indonesia berhasil memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas akses pendidikan dan memajukan budaya nasional. Era pendidikan nasional juga menekankan pentingnya menggunakan bahasa dan budaya lokal dalam pendidikan. Gerakan pemuda dan tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara mendorong pendidikan yang mencerminkan identitas bangsa. Konsep Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani diadopsi sebagai pedoman pendidikan nasional yang mengajarkan tanggung jawab, kerja keras, dan saling membantu. Era pendidikan nasional meninggalkan warisan penting dalam sejarah Indonesia. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses pendidikan antar daerah,
kurikulum yang relevan dengan perkembangan global, dan pemenuhan hak pendidikan masih menjadi isu yang harus diatasi. Dan sekarang, di era digital dan global, teknologi menjadi faktor kunci dalam transformasi pendidikan. E-learning, platform pembelajaran online, dan pendekatan personalisasi belajar semakin menjadi fokus untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa. Di dalam hiruk-pikuk pembelajaran, terdapat teori-teori berharga yang memandu guru untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan intelektual, emosional, dan sosial siswa. Ini adalah ilmu pendidikan yang menjembatani kesenjangan antara potensi dan prestasi, mengajarkan kita bahwa setiap anak memiliki cara unik untuk memahami dunia di sekitarnya. Namun, ilmu pendidikan tidak hanya mengenai metode mengajar semata. Ia merangkul konsep inklusi, mengajarkan kita tentang pentingnya mengakomodasi perbedaan, dan memastikan bahwa pendidikan adalah hak semua individu tanpa pandang bulu. Ilmu pendidikan mendorong kita untuk menjadi fasilitator pembelajaran, bukan sekedar penyalur informasi. Ilmu pendidikan memiliki berbagai cabang yang menggali aspek-aspek berbeda dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Berikut cabang-cabangnya. 1. Psikologi pendidikan. Mempelajari proses belajar dan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Ini membantu pengajar memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang secara efektif. 2. Pengukuran dan evaluasi pendidikan. Meneliti metode pengukuran prestasi belajar dan kinerja siswa serta pengembangan alat evaluasi yang efektif. 3. Kurikulum dan pengajaran. Membahas perencanaan, pengembangan, dan implementasi kurikulum serta metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 4. Teknologi pendidikan. Meneliti penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti e-learning, platform pembelajaran daring, dan aplikasi pendidikan. 5. Pendidikan khusus. Fokus pada pembelajaran dan dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus, baik fisik maupun kognitif. 6. Pendidikan multikultural. Meneliti bagaimana budaya, agama, dan latar belakang berpengaruh pada proses belajar dan bagaimana menciptakan lingkungan inklusif. 7. Manajemen pendidikan. Mempelajari aspek-aspek manajemen dan administrasi dalam sistem pendidikan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. 8. Filsafat pendidikan. Menyelidiki landasan filosofis dari pendidikan, termasuk tujuan dan nilai-nilai yang mendasarinya. 9. Ini hanya beberapa contoh dari berbagai cabang ilmu pendidikan yang luas dan beragam.
Setiap cabang memiliki fokus khususnya sendiri dalam memahami dan memajukan sistem pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan yang diserap di dalam kelas. Ia adalah api yang membakar semangat pengetahuan yang menjembatani jalan antara masa lalu dan masa depan. Dalam perjalanan panjangnya, ilmu pendidikan mengajarkan kita untuk memahami sejarah, merangkul keragaman, dan merumuskan arah yang lebih baik. Bukan rahasia lagi bahwa guru adalah pahlawan dalam perjalanan ini. Mereka adalah arsitek yang membangun fondasi pengetahuan dalam setiap individu. Tidak hanya memberikan pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan dan etika. Dengan penuh dedikasi, mereka membimbing kita melalui belajar dan tantangan. Ilmu pendidikan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan. Ia adalah jendela menuju dunia yang lebih luas, tempat kita dapat menjelajahi potensi diri dan menemukan hasrat yang mendalam. Ilmu pendidikan membantu kita memecahkan teka-teki kehidupan, membuka pintu menuju lapangan pekerjaan yang beragam, serta memberikan kita alat untuk berkontribusi pada perubahan positif. Tetapi seperti pohon yang tumbuh, pendidikan membutuhkan air dan sinar matahari. Dalam dunia yang terus berkembang, kita perlu memperbarui metode pendidikan, mengadaptasi teknologi, dan memelihara semangat penemuan. Ilmu pendidikan mengajarkan kita untuk terus belajar dan berkembang, bahkan ketika kita sudah melewati bangku sekolah. Itulah perjalanan singkat sejarah ilmu pendidikan. Dari Mesir kuno hingga teknologi modern dan sedikit tentang perkembangan ilmu pendidikan. Kita telah menyaksikan bagaimana pendidikan berkembang dari waktu ke waktu, mencerminkan perubahan masyarakat dan kebutuhan individu. Terima kasih telah mendengarkan podcast gua hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.